Hai, namaku Theo. Aku anggota tim tanggap darurat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Di video ini, aku akan membahas mengenai beberapa peraturan hukum, yakni Undang-Undang mengenai peran perbantuan Perhimpunan Nasional dan Undang-Undang mengenai kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Kesiapan hukum adalah bagian dari pendekatan kesiapsiagaan untuk tanggap yang efektif, gunanya untuk memperkuat kapasitas tanggap Perhimpunan Nasional kita secara keseluruhan. Mungkin kamu pernah dengar tentang peran mitra pendukung dari Perhimpunan Nasional. Status ini benar-benar unik dan istimewa, karena kemungkinan Perhimpunan Nasional untuk terlibat dan berkontribusi pada kesiapsiagaan dan tanggap kemanusiaan nasional. Peran mitra pendukung merupakan hubungan formal yang kita miliki dengan otoritas nasional untuk memberikan layanan kemanusiaan. Peran ini perlu diakui dalam undang-undang suatu negara. Sering dikenal sebagai Undang-Undang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, undang-undang ini menetapkan apa saja peran kemanusiaan Perhimpunan Nasional dan juga memastikan pemerintah untuk menghormati prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Di dalam undang-undang dan kebijakan suatu negara, juga dapat ditetapkan peran-peran spesifik lebih lanjut yang dimiliki Perhimpunan Nasional di berbagai sektor, seperti penanggulangan bencana, kesehatan, dan migrasi. Di negaraku, pada rencana tanggap bencana disebutkan bahwa Perhimpunan Nasional kita bertanggung jawab untuk menyediakan tempat pengungsian sementara dan distribusi bantuan selama keadaan darurat. Ada juga undang-undang dan kebijakan yang memberikan Perhimpunan Nasional hak dan pengecualian hukum untuk staf dan relawan, pembebasan pajak, pendanaan, kebebasan bergerak, atau bea cukai. Di negaraku, Undang-Undang Palang Merah berisi ketentuan yang memungkinkan relawan kami tidak masuk kerja untuk berpartisipasi dalam kegiatan tanggap darurat selama 10 hari per tahun, dan pelatihan selama 5 hari per tahun, tanpa dipotong gaji. Selain memastikan peran kita dalam undang-undang suatu negara, kita juga dapat membantu suatu negara dalam memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan bencananya sudah kuat dan dapat menjaga masyarakat tetap aman dan menyelamatkan nyawa. Berbagai undang-undang, kebijakan, dan rencana ini menentukan siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana caranya, yang menjadi dasar dari setiap kegiatan kesiapsiagaan atau operasi tanggap darurat untuk menghadapi bencana, tanggap kesehatan, atau segala jenis keadaan darurat. IFRC adalah pemimpin global dalam hukum kebencanaan. Dengan bermitra dengan berbagai perhimpunan nasional, mereka telah bekerja dengan pemerintah di 95 negara untuk menyusun, memperkuat, dan menerapkan undang-undang dan kebijakan bencana. IFRC mulai bekerja di bidang ini sejak 20 tahun yang lalu. Tidak lama setelahnya, dunia dilanda tsunami Samudra Hindia yang sangat besar. Bencana ini belum pernah terjadi sebelumnya, dengan aksi tanggap yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga menyoroti perlunya undang-undang yang lebih efektif dan efisien untuk menanggapi bencana internasional. Sejak saat itu, bidang fokus hukum bencana IFRC terus berkembang untuk mencerminkan kebutuhan kemanusiaan saat ini, kesiapsiagaan, tanggap, dan pemulihan bencana. Pengurangan risiko bencana yang cerdas iklim, perlindungan, gender, dan inklusi, kedaruratan kesehatan masyarakat, dan hukum tanggap bencana internasional. Wah, luar biasa dan menarik sekali, bukan? Hukum dan kebijakan benar-benar menjadi landasan dari semua aspek peran kita sebagai Perhimpunan Nasional dan pengelolaan risiko bencana suatu negara. Waktu yang dihabiskan untuk kesiapan hukum membuat kita menghemat banyak waktu ketika bencana terjadi. Keadaan darurat baru-baru ini, seperti COVID-19, telah menunjukkan bahwa kita harus siap dan punya landasan hukum yang kuat sebagai dasar pergerakan, dan kita mampu melaluinya.